Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dendam dan Benci, yang disusun oleh Khairun Naimah dan saya sendiri, Nur Azizah. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Pengertian dendam. Dendam dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-hiqqu. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin Jilid 3 dijelaskan bahwa hitku atau dendam berawal dari sifat pemarah. Sifat pemarah atau ghadab itu terus dipelihara dan tidak segera diobati dengan memaafkan, maka akan menjadi dendam terhadap orang yang menyakiti dia. Pengertian dendam secara istilah adalah perasaan dingin membalas karena sakit hati yang timbul sebab permusuhan dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar lawannya mendapat celaka. Barulah ia merasa puas. Adapun dalil tentang sifat dendam. Abghadur rajuli ilallahilladul hisam, artinya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat atau bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Adapun ciri-ciri sifat dendam. Pertama, membenci orang lain yang didendami. Tidak senang bila orang lain yang didendami menjadi kesenangan, berniat melakukan kejahatan pada orang yang didendami, berusaha mempengaruhi orang untuk mencelakai orang yang didendami, senang bila orang yang didendami menjadi kerusakan dan kemalangan, mudah marah, suka menyebarkan aib orang lain, tidak tenang dan tentram, serta selalu gelisah dalam hidupnya, selalu memendam amarah dalam hatinya. Adapun akibat sifat dendam, yaitu hilangnya ketenangan jiwa, berusaha menghindari bila bertemu dengan orang yang dibenci, selalu marah ketika orang lain menceritakan kebaikan orang yang kita dendami itu, membatasi pergaulan, menyesal di kemudian hari. Cara menghilangkan sifat dendam: menjadi orang yang pemaaf, menjalin silaturahmi, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, mempererat persaudaraan, menahan amarah, tidak mengejek atau melecehkan, membiasakan sikap ramah dan sopan, membiasakan kerjasama, selalu berbuat baik terhadap semua, saling mengingatkan. Pembahasan yang kedua adalah benci. Secara bahasa, benci adalah suatu perasaan tidak suka, ketidaktertarikan seseorang terhadap sesuatu, dan banyak juga disebutkan bahwa benci itu adalah lawan kata dari cinta dan kasih sayang. Lalu, dengan catatan, yang dimaksudkan dengan benci dan dendam dalam tulisan ini adalah merujuk kepada hubungan kepada sesama kita. Manusia terutama di antara seorang muslim dan muslim yang lain. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta, dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujaran yaitu ucapan atau perkataan, sedangkan benci adalah perasaan tidak suka. Jadi ujaran kebencian adalah perkataan yang diucapkan oleh seseorang atau individu yang di dalamnya terdapat perasaan tidak suka atau benci. Dalil-dalil tentang benci itu yang pertama, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91, artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Lalu sabda Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah engkau saling membenci, saling dengki mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan ikatan persahabatan atau kekeluargaan, dan jadilah engkau semua, hai hamba-hamba Allah, sebagai saudara-saudara.
Tidaklah halal bagi seorang muslim kalau ia meninggalkan, yakni tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Yang ketiga, faktor ujaran kebencian. Yang pertama, benci. Ujaran kebencian muncul karena faktor utama dalam diri seseorang terdapat perasaan benci atau perasaan tidak suka terhadap orang lain. Secara bahasa, benci adalah suatu perasaan tidak suka, ketidaktertarikan seseorang terhadap sesuatu, dan banyak juga disebutkan bahwa benci itu adalah lawan kata dari cinta dan kasih sayang. Lalu yang kedua ada penyakit hati. Dalam perspektif Islam, penyakit hati sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, seperti dengki, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit hati dalam 9 bagian, yaitu pamer, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus, terperdaya, sombong, dengki, dan iri hati. Abdullah Khimnastiar menyebutkan penyakit hati meliputi ria, amarah, dendam, dengki, dan ghibah. Cara menghilangkan benci dalam Islam: banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah, insya Allah akan ada ketenangan di hatimu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati menjadi tenang. Itu yang pertama, bersabarlah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang hebat itu bukanlah orang yang kuat pukulannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu mengekang hawa nafsu ketika marah. Yang kedua, jadilah seorang pemaaf. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, wahai Uqbah, bagaimana jika kuberitahukan kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, dan maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baghawi. Yang ketiga, biasakanlah diri berprasangka baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia sangat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Lalu, ingatlah bahwa dendam dan benci itu merugikan dirimu sendiri. Al-Hakim pernah meriwayatkan sebuah hadis, kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu, yaitu penyakit sombong, kufur nikmat, dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman. Lalu, jangan sombong dan menganggap diri paling benar. Mari kita koreksi diri. Adanya kejadian pasti karena ada penyebabnya. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, ikhlas dan tawakallah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surah Al-Falaq ayat 1-5.
Lalu Allah juga berfirman, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96-98. Dan jika benci dan dendam itu tidak juga hilang, maka ingatlah kebaikannya saja. Mungkin ada kebaikan yang pernah ia lakukan untuk kita. Jangan selalu memikirkan keburukannya, kejahatannya, dan sifatnya yang kurang terpuji. Insya Allah hati kita akan terobati. Kesimpulan, dendam adalah perasaan ingin membalas karena sakit hati yang ditimbulkan sebab permusuhan dan selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar lawannya dan mendapat celaka. Barulah ia merasa puas. Benci adalah perasaan tidak suka, ketidaktertarikan seseorang terhadap sesuatu, dan banyak juga disebutkan bahwa benci itu adalah lawan kata dari cinta dan kasih sayang. Sekian makalah dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.